Panitia dan peserta semuanya siap ya? Kita mulai lombanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Ya. Selamat datang di babak pertama tingkat Madiase Kabupaten Bulungan oleh tanggal 1 April tahun 2021. Yang terhormat Bapak Zubair SPD selaku Pembina Utama PMR Wira Unit SMA Negeri 1 Tanjung Salor. Yang terhormat Ibu Septia Dwi Wardania SPD selaku Pembina Kedua PMR Wira Unit SMA Negeri 1 Tanjung Salor. Dan yang berbahagia para panitia lomba kuis pertolongan pertama oleh PMR Wira Unit SMA Negeri 1 Tanjung Salor. Serta tak lupa pula saya ucapkan selamat datang dan selamat bertanding kepada 5 orang yang telah berhasil lolos ke babak final lomba kuis pertolongan perlindungan oleh PMR Wira Unit SMA Negeri 1 Tanjung Salor. Selanjutnya izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu susunan acara kita hari ini. Adapun susunan acaranya adalah sebagai berikut. 1. Pembukaan, 2. Pembacaan doa, 3. Sambutan, 4. Babak pertama, 5. Break, 6. Babak kedua, 7. Penutupan. Memasuki susunan acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara kita pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya memasuki susunan acara yang kedua yaitu pembacaan doa. Pembacaan doa akan dipimpin oleh Kak Mirza Al-Farizi. Kepada Kak Mirza dipersilahkan. Oke semuanya, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar kegiatan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Susunan acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan dari Ketua Panitia Lomba Kuis Pertolongan Pertama oleh PMR Wira Unit SMA Negeri 1 Tanjung Salor. Kepada Kak Aska Muslimah dipersilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, terima kasih atas kesempatan. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Tanjung Salor. Yang terhormat Pembina Ekstrakurikuler PMR SMA Negeri 1 Tanjung Salor, serta panitia dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Puji Esa karena telah memberikan kita nikmat yang banyak sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita pada siang hari ini. Alhamdulillah kali ini PMR Semansa Tase dapat mengadakan perlombaan kuis pertolongan pertama tingkat kabupaten yang pertama, yang mana acara ini merupakan salah satu program kerja kami pada masa bakti 2020-2021. Awalnya kami berencana untuk mengadakan perlombaan ini secara offline dengan sistem praktek. Jadi awalnya tuh rencananya mau kita adakan lomba praktek pertolongan pertama secara offline. Tapi mengingat kondisi kita yang kurang memungkinkan untuk melakukan itu semua, jadi kami alihkan lomba ini menjadi lomba kuis pertolongan pertama yang dilakukan secara online atau daring. Jadi saya harap dengan diadakannya perlombaan ini, kita sebagai anggota PMR itu dapat bersemangat dan lebih bisa memperdalami tentang pertolongan pertama lagi, karena kan pertolongan pertama ini merupakan ilmu dasar dari PMR. Dan saya harap juga melalui perlombaan ini kita dapat menjalin tali silaturahmi antara PMR unit 1 dengan unit yang lainnya. Kemudian
Selanjutnya saya ucapkan selamat kepada para peserta yang telah berhasil melaju ke babak final. Dan saya peserta yang telah berpartisipasi dalam lomba yang sudah kami laksanakan ini, baik dari sekolah saya sendiri maupun sekolah-sekolah lainnya. Saya harap kegiatan ini bisa berlanjut dan bisa terlaksana dengan baik sampai acara ini selesai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kak Aska atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya tibalah kita di acara yang ditunggu-tunggu, babak pertama final lomba kuis pertongan pertama tingkat madya oleh Pemerwira Unit SMA Negeri. Sebelum masuki babak pertama, marilah kita mendengar pembacaan peraturan babak pertama yang akan dibacakan oleh Kak Lutfia. Kepada Kak Lutfia dipersilahkan. Terima kasih Kak atas kesempatan yang telah diberikan. Nah, di sini saya Lutfia akan membacakan peraturan pada babak pertama. Sebelumnya saya akan share screen dulu peraturannya. Bagaimana? Para finalis sudah muncul peraturannya di layar masing-masing? Sudah, Kak. Oke, aman ya. Jadi peraturan pada babak pertama yaitu sebagai berikut. Pertama, masing-masing finalis akan dipandu untuk memilih satu paket soal dari total 5 paket soal yang telah disediakan. 2, dalam paket soal ini terdiri atas 5 butir soal dengan rincian, 3 soal pilihan ganda, dan 3 soal esai. Ketiga, untuk menjawab setiap satu soal diberikan waktu selama 15 detik, terhitung setelah aba-aba diberikan. Keempat, setiap soal yang dijawab dengan benar akan memperoleh 2 poin dan jawaban yang salah atau tidak dapat menjawab akan memperoleh poin 0. Pada babak ini tidak diberlakukan pengulangan. Jika peserta tidak berhasil menjawab soal yang diberikan, maka soal akan dilemparkan kepada finalis lainnya. Dengan sistem rebutan, silahkan kepada finalis yang ingin menjawab, mengaktifkan mikrofon dan menyebutkan nomor pesertanya. Peserta baru boleh menyebutkan jawabannya setelah dipersilahkan oleh pemandu soal. Jadi misalnya nanti kita masuk pada misalnya paket D, untuk soal finalis nomor urut 31, dan finalis nomor urut 31 tidak dapat menjawab soal nomor 1, maka soalnya akan diberitahu untuk dilemparkan dengan sistem rebutan. Jadi nanti untuk para finalis lainnya, selain finalis yang memiliki soal tadi, silahkan langsung aktifkan mikrofonnya dan menyebutkan nomor pesertanya. Misalkan yang ingin menjawab itu finalis nomor urut 100, aktifkan mikrofon dan sebutkan finalis 100. Nanti setelah dipersilahkan, baru boleh menyebutkan jawabannya. Oke, kita masuk pada peraturan poin terakhir, poin 7. Soal akan ditampilkan melalui share screen dan tetap dibacakan serta dipandu oleh memandu soal. Demikianlah peraturan pada babak pertama sesi final lomba kuis pertolongan pertama oleh PMR Wira Unit SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Saya kembalikan ke Kak Fitri. Apakah ada yang ingin tanyakan mengenai peraturan babak pertama? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka babak pertama akan dimulai dengan tahap pemilihan paket soal untuk masing-masing finalis yang akan dipandu oleh Kak Lutfia. Kepada Kak Lutfia, dipersilakan untuk memulai babak pertama.
Oke, kita mulai ya babak pertamanya. Saya share screen dulu lagi. Bagaimana? Sudah muncul daftar paket soalnya di monitor masing-masing? Oke, kita anggap sudah, karena diam artinya iya kan? Nah, kita langsung saja kepada final. Menyebutkan paket soal mana yang akan dipilih. Paket soal 1, 2, 3, 4, atau 5. Silahkan. Tes. Oke, masuk. Ayo, silahkan, langsung sebutkan saja. Yang mana nih? Di antara kelima paket soal ini. Halo, finalis nomor urut 2. Oke. Kak, gak ada suaranya. Kalian suaranya ada? Ada. Halo, tes. Bagaimana? Sudah masuk suaranya? Atau kalau masih kurang baik jaringannya, kita ke peserta nomor urut 3, nanti di akhir baru kita ke peserta nomor urut 2 lagi ya. Silahkan peserta nomor urut 3 menyebutkan pada soal mana yang ingin dipilih. Paket 1, Kak. Oke, paket 1 ya. Kita lanjutkan ke finalis nomor urut 4. Silahkan kepada finalis nomor urut 4. Paket 2, Kak. Oke, paket 2. Baik, kita lanjutkan lagi ke finalis nomor urut 5. Silahkan finalis nomor urut 5. Ada paket 3, 4, dan 5 nih di sini. Halo, finalis nomor urut 5. Oke, kita ke finalis nomor urut 2 lagi saja. Silahkan finalis nomor urut 2 menyebutkan paket soal mana yang ingin dipilih antara 3 paket soal yang tersisa ini. Oh, mungkin untuk finalis nomor urut 2 bisa, karena sepertinya para peserta ini berada di tempat yang berdekatan, boleh ke posisi peserta nomor urut 3 atau 4 dulu untuk memilih paket soalnya aja dulu. Nggak apa-apa kok. Atau ke finalis nomor urut 5, apakah udah bergabung dan masih tersambung di sini? Halo, finalis nomor urut 5. Jika masih belum menjawab, akan saya tentukan langsung ya. Oke, untuk peserta atau finalis nomor urut 2, saya akan pilihkan paket soal nomor 3. Dan untuk finalis nomor urut 5, saya akan pilihkan paket soal nomor 4 saja. Baik, karena semua finalis telah mendapatkan paket soalnya masing-masing, kita lanjutkan saja untuk
finalis nomor urut 2 dengan paket soal 3. Sebentar, saya akan... Baik, ini adalah paket soal 3 miliknya finalis nomor urut sebentar ya, mohon maaf. Finalis nomor urut 2 dengan paket soal 3, oh ya benar. Silahkan finalis nomor urut 2 untuk bersiap-siap ya. Kita masuk pada soal nomor 1. Ini adalah soal pilihan ganda. Berikut ini hal yang dapat dilakukan saat menangani korban pingsan, yaitu A. Pindahkan ke tempat teduh, B. Beri minum air dingin, C. A dan D benar, D. Longgarkan pakaian korban. C. A dan D benar. Oke, 2 poin untuk finalis nomor urut 2. Jawabannya benar adalah C. A dan D benar. Kita lanjutkan ke nomor 2. Yaitu, untuk mengecek kesadaran atau respon dilakukan A. LDR, B. ADTD, C. GSS, D. ASNT. Silahkan finalis nomor urut 2. Waktu menjawab. A. LDR. Oke, masih kurang tepat ya. Kita lemparkan kepada finalis lainnya. Silahkan pada finalis lain untuk mengaktifkan mikrofonnya dan menjawab Finalis soal. 4, Kak. Silahkan finalis nomor urut 4. Yang D. ASNT. 2 poin untuk finalis nomor urut 4. Jawabannya benar adalah ASNT. Kita lanjutkan ke nomor 3, masih dengan soal pilihan ganda. Yang termasuk dalam contoh-contoh luka terbuka, yang termasuk dalam contoh-contoh luka tertutup adalah A. Memar, lecet, dan remuk, B. Benjol, remuk, dan luka sayat, C. Benjol, amputasi, dan luka robek, D. Semua salah. Silahkan finalis nomor urut 2. D. Semua salah. 2 poin untuk finalis nomor urut 2. Jawabannya benar. D. Semua salah. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Ini adalah soal esai. Soalnya adalah, penahan dari penutup luka agar tidak tergeser disebut dengan... Silahkan finalis nomor urut 2. Bidai. Mohon maaf, masih kurang tepat. Kita lemparkan pada finalis yang lainnya. Silahkan kepada finalis lain yang ingin menjawab soal ini. Kasa. Finalis nomor urut berapa ya? Yang menjawab 5. tadi. Masih kurang tepat. Dan soal ini dinyatakan manusia. Jawabannya adalah, yang benar adalah pembalut luka. Sebenarnya kata benar adalah pembalut luka. Namun, kita sebutkan nama umumnya. Karena kan pembalut luka itu tidak cuma kasa ya. Ada beberapa lagi. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Masih soal esai. Terputusnya jaringan tulang disertai dengan kerusakan kulit dan terlihat dari luar merupakan jenis patah tulang. Silahkan finalis nomor urut 2. Patah tulang keluar. Masih kurang tepat. Kita lemparkan kepada finalis lainnya. Silahkan yang ingin menjawab. Finalis 4, Kak. Silahkan finalis 4 menyebutkan jawabannya. Jenis patah tulang terbuka. Oke, 2 poin untuk finalis nomor urut 4 ya. Jawabannya benar. Patah tulang terbuka. Dan kita selesai untuk paket soal 3 milik dari finalis nomor urut 2.
Kita lanjutkan kepada finalis nomor urut 3 dengan paket soal 1. Bentar ya. Masih loading ya, ditunggu dulu. Bagaimana? Sudah muncul nih paket soal satunya di monitornya finalis nomor urut 3? Ya Kak, sudah. Oke, bagus. Kita masuk langsung ke soal nomor 1. Mohon maaf ada kesalahan teknis karena laptopnya ada sedikit error ya. Untuk paket soal ini karena ternyata sudah terlanjur terbuka jawabannya, mungkin kita akan ganti paket soal. Bagaimana finalis nomor urut 3? Kita ganti soal ke paket soal 5 nih, yang belum terpilih tadi. Apakah berkenan? Oke, terima kasih ya, dan mohon maaf sekali lagi. Oke Kak. Bagaimana? Apakah sudah muncul share screen-nya? Ya Kak, sudah Kak. Saya buka. Oke, kita langsung masuk saja. Nomor 1, dalam mengendalikan perdarahan dilakukan A. TET, B. ASNT, C. PLNB, D. ADTD. Silahkan, finalis nomor urut 3. Jawabannya B. ASNT. Oke, masih belum tepat. Kita lemparkan kepada finalis lainnya. Silahkan kepada finalis lainnya. Finalis 2, Kak. Silahkan finalis 2. Jawabannya A. Set. Baik, 2 poin untuk finalis nomor urut 2. Jawabannya benar. TET. Kita masuk ke nomor 2, masih dengan soal pilihan ganda. AVPU merupakan akronim dari A. Alert, Pain, dan Unrespond, B. Amazing, Pain, Undo, C. Alert, Voice, Pain, Undo, D. Alert, Voice, Pain, Unrespond. Silahkan kepada finalis nomor urut 3 untuk menjawab soal ini. Jawabannya D, Kak. Baik, 2 poin ya untuk finalis nomor urut 3. Jawabannya benar. D. Alert, Voice, Pain, Unrespond. Kita lanjutkan ke nomor 3. Pemindahan korban menggunakan tandu berupa tandu lipat biasa dilakukan pada saat berada di A. Lokasi banjir, B. Lapangan biasa, C. Medan terjal yang memerlukan helikopter, D. Jalur evakuasi yang curam dan licin. Silahkan finalis nomor urut 3. Jawabannya D. Domba, apakah benar tadi jawabannya D yang dikatakan? Boleh diulangi?
D ya tadi Apa saya dengar. jawabannya, B? Oke, jawabannya Ya, D atau B? D. D. Domba. Oke, jawabannya masih kurang tepat ya. Kita lemparkan kepada finalis yang lainnya. Silahkan kepada Finalis. finalis lainnya. Finalis 2, Kak. Oke, silahkan finalis nomor urut 2. B, lapangan biasa. 2 poin untuk finalis nomor urut 2. Jawabannya benar adalah lapangan biasa. Kita lanjutkan kepada soal nomor 4. Sudah memasuki soal esai. Luka bakar akibat tindakan medis berupa pemotongan bagian tubuh disebut dengan luka. Silahkan pada finalis nomor urut 3. Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, waktu habis. Kita lemparkan kepada finalis yang lainnya. Silahkan kepada finalis lainnya. 5. Silahkan finalis 5, sebutkan jawabannya. Luka medis. Oke, masih kurang tepat. Dan jawaban, mohon maaf, soal ini dinyatakan hangus. Jawabannya adalah luka amputasi. Kita lanjut ke soal nomor 5, soal esai. Berkurangnya peredaran darah dan oksigen ke organ otak dapat menyebabkan Silahkan, finalis nomor urut 3. Apakah suara saya masuk? Finalis nomor urut 3. Oke, waktunya habis. Kita lemparkan kepada finalis yang lainnya. Silahkan kepada finalis lainnya. Finalis 4, Finalis 2. Oke, yang duluan finalis 4 ya. Silahkan finalis 4. Pingsan. Jawabannya benar. 2 poin untuk finalis nomor urut 4. Jawabannya benar ya, pingsan. Oke, paket ini selesai. Kita lanjutkan kepada finalis nomor urut 4 ya. Finalis nomor 4 dengan paket 2. Mohon sabar ya, masih loading ini PPT-nya. Mohon maaf, bersabar dulu ya, masih jaringannya ada sedikit kendala di sini, sedikit. Baik, sekarang apakah sudah muncul paket 2-nya? Finalis nomor urut 5? Sudah, Kak. Oke, kita lanjutkan. Nomor 1, nomor pilihan ganda. Dalam melakukan pembidaian, dapat digunakan alat-alat di bawah ini, kecuali A. Perban elastis, B. mitela, C. torniket, D. spala. Silahkan finalis nomor urut 5. C. Torniket. Jawabannya benar, torniket. Finalis nomor urut 5 mendapatkan 2 poin. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Ini masih soal pilihan ganda. PLNB merupakan akronim dari A. Pembekakan, B. Perubahan luka nyeri bengkak.
Mohon maaf tadi itu B, sekarang yang C, pembengkakan luka nyeri benjol, D, perubahan lecet nyeri bengkak. Silahkan kepada finalis nomor urut 5. B, Kak. Baik, 2 poin untuk finalis nomor urut 5, jawabannya benar. B, perubahan luka nyeri bengkak. Kita lanjutkan. Nomor 3, soal pilihan ganda. Berikut ini yang termasuk dalam anggota gerak atas adalah A. Sendi bahu, lengan bawah, tungkai atas. B. Lengan atas, lengan bawah, sendi geser. C. Tungkai bawah, tungkai atas. Dan siku. D. Sendi bahu, siku, dan pergelangan tangan. Silahkan finalis nomor urut 5. D, Kak. Dan jawabannya benar, finalis nomor urut 5 mendapatkan 2 poin. Jawabannya adalah sendi bahu, siku, pergelangan tangan. D. Kita lanjutkan. Ini adalah soal esai. Memar dapat mengubah warna kulit menjadi, silahkan finalis nomor urut 5. Ayo, waktunya berjalan. Biru, Kak. 3, 2, 1. Boleh diulangi finalis nomor urut 5? Biru, Kak. Biru. Jawabannya sepertinya masih kurang tepat ya. Bisa dilemparkan kepada finalis yang lainnya. Silakan. Finalis 2, Kak. Boleh diulangi lagi? Finalis 2, Kak. Finalis nomor urut 2 silahkan. Menjadi lebam. Baik, masih kurang tepat juga. Soal ini hangus. Jawabannya adalah merah keungu atau merah kebiruan. Karena kalau biru saja itu kan sianosis ya. Berbeda gitu. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Anatomi, Kak. Oke, jawabannya benar ya, anatomi. Mohon maaf, soal ini hangus ya, karena saya sudah terlanjur membukanya tadi. Oke, saya akan ganti dengan soal lainnya saja. Mohon maaf lagi sekali lagi. Baik, kita akan ganti soal nomor 5 menjadi apakah pengertian dari pertolongan pertama? Silahkan finalis nomor urut 4. Bisa diulang, Kak? Oke, saya akan ulangi. Apakah pengertian dari pertolongan pertama? Silahkan. Pertolongan pertama adalah perawatan segera kepada penderita sakit atau cedera. Boleh diulangi lagi? Pertolongan pertama adalah perawatan kepada penderita sakit atau cedera. Sepertinya masih kurang tepat. Kita lemparkan kepada finalis yang lainnya. Silahkan kepada Finalis 2, lainnya. Kak. Finalis 2. Silahkan finalis 2. Pertolongan pertama adalah pertolongan segera kepada penderita kecelakaan atau cedera sebelum dilarikan ke tempat rujukan. Oke, 2 poin untuk finalis nomor urut 2. Jawabannya adalah seperti yang disebutkan tadi.
Mohon ditunggu dulu ya. Tunggu sebentar dulu ya. Ada sedikit kesalahan di sini. Oke, kita lanjutkan ya untuk peserta terakhir, peserta nomor urut 5. Mohon maaf tadi juga saya ada sepertinya salah sebut nih. Saya nyebutnya 5 terus padahal tadi itu yang peserta nomor urut 4 ya. Nah, untuk peserta nomor urut 5 dengan paket soal 4, isi soalnya adalah nomor 1, saat seseorang mengalami luka bakar derajat 1, hal pertama kali yang harus ia lakukan sebagai langkah penanganan adalah... Oh, mohon maaf belum di-share screen. Sebentar. Halo. Bagaimana? Apakah sudah masuk share screen-nya? Baru masuk. Ya. Pasti kita nanti nggak kedengaran. Oke, nomor 1, saat seseorang
Hal pertama kali yang harus ia lakukan sebagai langkah penanganan adalah A. Oleskan dengan mentega atau odol, B. Kompres luka dengan air es, C. Tiup luka, D. aliri dengan air biasa. Silakan. D. Kak, suaranya di mute. Mohon maaf, saya ulangi. Nomor 2, ADTD merupakan akronim dari A. Angkat dahi tekan dagu, B. Angkat dagu tekan dahi, C. Angkat dagu tekan dagu, D. Angkat dahi tiup dahi. Silahkan. A. Baik, jawabannya masih kurang tepat nih. Sekarang kita lemparkan soal ini ke finalis yang lainnya. Silahkan kepada finalis lainnya. Finalis 2, Kak. Finalis 2. Silahkan finalis 2. Kak, ada jawabannya, Kak. Muncul. Oke, kita hapuskan saja, nanti kita akan lihat hasilnya. Sekarang nomor 3. Berikut ini yang merupakan karakteristik luka pada finalis nomor urut 2 ya, ini soalnya. Silahkan finalis nomor urut 2. Hah? Karena tadi kan dilempar, dianggap kamus tadi. Karena sudah terbuka jawabannya dan giliran menjawab tadi yang pertanyaannya karena kamu tidak menjawabkan jadi miliknya peserta finalis 2. Jadi ini untuk finalis 2 dulu, nanti kamu bakal dapat satu lagi soal tambahan. Nah, finalis nomor 2. Berikut ini yang merupakan karakteristik luka terbuka kecuali A. Mengeluarkan darah, B. Berpotensi kehilangan darah, C. Berderik, D. Terlihat jelas. C. Berderik. Baik, 2 poin untuk finalis nomor urut 2. Kita lanjutkan untuk soal esai. Luka yang tidak terlihat dengan jelas dan ditandai dengan memar dan bengkak disebut dengan... Silahkan finalis nomor urut 5. Memar. Memar. Oke, masih kurang tepat ya. Kita lemparkan kembali soalnya. Silahkan Finalis Finalis 4, 4, Kak. Kak. Silahkan finalis 4. Luka tertutup. Dan 2 poin untuk finalis nomor urut 4. Jawabannya benar, luka tertutup. Kita lanjutkan. Oke, nomor 5 soal esai. Tindakan pertama yang perlu dilakukan pada saat penolong pertama kali tiba di tempat kejadian sebelum kecelakaan, sebuah kecelakaan adalah, silahkan finalis nomor urut 5. Melihat keadaan. Boleh lebih tepatkan lagi? Penilaian keadaan. Oke, jawabannya benar. Penilaian keadaan. Finalis nomor urut 5 mendapatkan 2 poin. Oke, sekarang kita akan tambahkan, karena tadi ada soal yang terbuka, kita tambahkan lagi soalnya. Oke, sebentar ya. Bentar ya.
Oke, baik. Karena sudah memasuki waktu asar, kita menunggu azannya selesai dulu ya. Untuk akan dilanjutkan setelah azan selesai. Terima kasih. Baik, karena ajannya sudah selesai, sekarang kita akan melanjutkan untuk menjawab soalnya. Silakan kepada Kakak Lutfi untuk kembali memandu soal. Baik, apakah sudah muncul di monitornya? Ya, Kak. Oke, kita gunakan ini sebagai soal tambahannya. Soal pilihan ganda, berdasarkan ilmu anatomi, tubuh terbagi menjadi A. Kepala, leher, batang tubuh, dan anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. B. Kepala, leher, dada, tangan, dan kaki. C. Kepala, batang tubuh, dada, tangan, dan kaki. D. Kelapa, leher, batang tubuh, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Silahkan menjawab finalis nomor urut 5. D. Boleh diulangi? D, Kak. Bebek ya. D. Oke. Domba, Kak. Oh, domba ya. Oke, jawabannya masih kurang tepat nih. Kita lemparkan kepada finalis yang lainnya. Silahkan kepada finalis lainnya. Silahkan finalis nomor urut 4. Jawabannya A. Oke, jawabannya oleh finalis nomor urut 4A. Kita lihat. Jawaban finalis nomor urut 4 mendapatkan 2 poin. Baik. Telah berakhirlah sesi kita dalam menjawab paket soal dalam babak pertama, sesi final lomba kuis pertolongan pertama oleh PMR Wira, Unit SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Saya kembalikan kepada Kak Fitri selaku. Dan berakhirnya pembacaan soal dan jawaban dari seluruh finalis, maka berakhir pula babak pertama kita kali ini.
Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan hasil perolehan nilai setiap finalis yang akan dibacakan oleh Kak Alifa. Kepada Kak Alifa dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Kak Fitri pada sore hari ini. Oke, adik-adik PMR Madya semua, saya akan membacakan poin hasil sementara pada babak pertama kuis pertolongan pertama oleh PMR Wira Unit SMA Negeri 1 Tanjung Selor tingkat Madya. Jadi, ini dia. Kali ini diawali dengan di urutan pertama dengan perolehan poin 16 dengan nomor urut peserta 04 atas nama Anita Radisti. Kemudian ada di urutan kedua disusul dengan perolehan poin 12 dengan nomor urut finalis 02 atas nama RE Kartika Julia. Kemudian di urutan ketiga dengan perolehan poin 4 dengan nomor urut finalis 05 atas nama Syaida Kunaira. Dan di urutan keempat dengan perolehan poin 2 dengan nomor urut finalis 3 atas nama Muhammad Fadlan Afisena. Demikian pembacaan poin hasil sementara babak pertama kuis pertolongan pertama PMR Wira Unit SMA Negeri 1 Tanjung Selor tingkat Madya sore hari ini. Terima kasih atas kesempatannya ya Kak Fitri. Saya kembalikan ke Kak Fitri selaku host. Baik, itu tadilah hasil perolehan nilai sementara setiap finalis. Selanjutnya kita akan memasuki babak kedua yaitu babak kerebutan. Tapi sebelum kita memulai babak kedua tersebut, marilah kita beristirahat sejenak selama 10 menit terhitung dari pukul 15.30 hingga 15.40. Peserta diizinkan mematikan kameranya hingga waktu break habis, namun peserta tidak diperkenankan keluar dari ruangan Zoom-nya.
Sesi istirahat telah berakhir. Dimohon kepada seluruh panitia dan finalis untuk menyalakan kembali kameranya. Ayo kepada peserta nomor 43, kakak panitianya tolong dinyalakan kameranya. Sana nomor 3. Ayo peserta 03, kameranya diaktifkan. Kan dulu. Oke, baik, kita lanjutkan. Bagaimana teman-teman semua? Apakah masih semangat kalian? Semangat dong, Kak. Masih, Kak. Tentunya tetap semangat dong ya, karena sekarang kita telah sampai di babak kedua. Babak terakhir dari lomba kuis pertolongan pertama tingkat media oleh Pemerwira Unit SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Babak kedua ini kita sebut sebagai babak rebutan, di mana soalnya bisa direbutkan oleh seluruh finalis. Bagaimana aturan lainnya? Langsung saja kita dengarkan aturan yang akan dibacakan oleh Kak Lutfia. Kepada Kak Lutfia dipersilakan. Terima kasih, Kak, kesempatannya. Oke, saya share screen dulu. Masih, Oke. Kak. Sama-sama. Bagaimana? Sudah muncul peraturannya? Sudah, Kak. Oke. Sudah, Kak. Kalau begitu, peraturan pada babak kedua atau babak rebutan di sesi final lomba kuis pertolongan pertama yang dilaksanakan pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada babak ini cara menjawab soal dilakukan secara rebutan. Kedua, dalam babak ini soal rebutan berjumlah 10 soal dengan rincian, 6 soal pilihan ganda dan 4 soal esai. Ketiga, saat soal dibacakan, jika ada yang ingin menjawab, silahkan untuk mengaktifkan mikrofon dan menyebutkan nomor pesertanya. Peserta akan baru boleh menjawab setelah dipersilahkan oleh pembaca soal. Contohnya, apabila saat soal nomor 36 misalnya sedang dibacakan, lalu ada finalis yang ingin menjawab, misalnya adalah finalis nomor urut 20, silahkan langsung aktifkan mikrofon dan sebutkan finalis 20. Nanti setelah dipersilahkan baru boleh menyebutkan jawabannya. Oke, kita lanjutkan kepada poin keempat. Untuk menjawab satu soal diberikan waktu selama 15 detik terhitung setelah aba-aba diberikan. Kelima, jawaban benar pada babak ini akan memperoleh 2 poin dan jawaban yang salah akan dikurangi 1 poin. Keenam, jika tidak berhasil menjawab, soal akan dinyatakan hangus dan tidak akan dilemparkan kepada finalis yang lainnya. Dalam babak ini, saat pembaca soal sedang membacakan isi soal yang ditampilkan melalui share screen, peserta boleh langsung memotong dan menjawab soal tersebut. Demikianlah peraturan pada babak kedua, yaitu babak rebutan pada sesi final lomba kuis pertolongan pertama oleh PMR Wira, Unit SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Saya kembalikan kepada Kak Fitri.
Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai peraturan? Baik, karena tidak ada yang bertanya, maka babak kedua akan dimulai dan dipandu oleh Kak Lutfia. Kepada Kakak Lutfia, dipersilakan untuk memulai babak kedua. Oke, terima kasih Kak kesempatannya. Sebelum memulai babak kedua, kita akan kembali melakukan tes mikrofon untuk masing-masing finalis. Silahkan ucapkan hadir ketika nomor urutnya disebutkan. Finalis nomor urut 2, Hadir, Kak. finalis nomor urut 3, Hadir, Kak. finalis nomor urut 4, Hadir, Kak. finalis nomor urut 5. Hadir, Kak. Baik, sudah hadir semua. Langsung saja saya akan segera tampilkan soal rebut untuk babak rebutan ini di layar. Bagaimana? Apakah sudah muncul? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke soal nomor 1. Soal pilihan ganda, hal-hal di bawah ini yang menjadi faktor harus dilakukannya pemindahan korban kecuali A. Lokasi kejadian kurang bersih, B. Lokasi kejadian tidak memungkinkan pertolongan, itu B tadi ya. C. Terdapat orang aneh di sekitar lokasi kejadian, D. Ancaman gedung runtuh. Silahkan bagi finalis yang ingin menjawab. Finalis Finalis tiga. 4. Finalis 3. Finalis 2. Baik, kepada Finalis finalis dua. nomor urut 3 dipersilahkan. Jawabannya B. Oke, masih kurang tepat dan soal Finalis ini 2. dinyatakan hangus ya. Mohon maaf tidak dilemparkan ya soalnya untuk babak ini. Jawaban yang benar adalah A. Lokasi kejadian kurang bersih. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nomor 2, antara luka sobek dan luka robek, apa yang paling membedakan keduanya? A. Korbannya, B. Warna darah yang keluar, C. Bentuk luka, D. Penyebab luka. Silahkan kepada finalis yang ingin menjawab. Finalis 2. Finalis 5. Finalis 2. Boleh diulangi lagi? Finalis 5. Oke, finalis nomor urut 5 ya. Silahkan kepada finalis nomor urut 5. D. Domba. Domba, penyebab luka. Oke, jawabannya mohon maaf masih kurang tepat. -1 untuk finalis nomor urut 5 dan yang sebelumnya tadi juga -1 untuk finalis nomor urut 3 ya. Jawaban yang benar adalah C. Bentuk luka. Kita lanjutkan kepada soal nomor 3. Boni sedang mengidentifikasi seorang korban yang diketahui mengalami luka di bagian tungkai bawahnya. Maka di bagian tubuh manakah Boni harus? Apakah tadi ada finalis yang mencoba Finalis menjawab? 2. Finalis 2. Finalis 4. Oke, silakan Finalis kepada urut 2. D. Anggota gerak bawah. Dan baik, finalis nomor urut 2 mendapatkan 2 poin. Jawabannya benar, D. Anggota gerak bawah. Kita lanjutkan ke nomor 4 maksud saya. Masih soal pilihan ganda, pembidaian dilakukan dengan tujuan wali. Apakah ada finalis yang ingin mencoba menjawab tadi? Finalis 2. Finalis 4. Finalis 2 boleh diulangi. B. Menyembuhkan cedera. Baik, jawabannya benar. B. Menyembuhkan cedera. Finalis nomor urut 2 mendapatkan 2 poin. Kita lanjutkan ke soal nomor 5. Prinsip-prinsip dalam melakukan pemindahan korban adalah A. Jangan lakukan bila tidak perlu. Apakah ada finalis yang ingin mencoba menjawab? Finalis 3. Finalis 3. Oke, finalis 3 silahkan. Jawabannya D. Benar semua. Mohon maaf, untuk finalis nomor urut 3 mendapatkan -1. Jawabannya yang benar itu adalah A. Jangan lakukan bila tidak perlu. Kita lanjutkan. Nomor 6.
mengalami luka bakar derajat 2. Maka di bawah ini, silahkan finalis yang ingin menjawab tadi. Boleh diulangi? Mohon maaf, ada kesalahan saya sepertinya tadi karena jaringan. Saya ulangi, Sarah mengalami luka bakar derajat 2, maka di bawah ini gejala mana dan langkah penanganan apa yang tepat untuk kasus itu? A. Kulit. Finalis nomor urut berapa? 5. Finalis 5. Boleh disebutkan jawabannya lagi? A. Mohon maaf, finalis nomor urut 5 mendapatkan -1. Jawaban yang benar adalah C. Kulit bergelembung aliri dengan air biasa. Kita lanjutkan. Ini adalah soal esai. Orang yang memiliki kemampuan dan terlatih dalam melakukan pertolongan pertama namun lalai dalam memberikan pertolongan pertama, maka akan terancam dengan pelanggaran terhadap pasal. Silahkan finalis yang ingin menjawab. Finalis 4. Silahkan finalis 4. KUHP 531. Oke, 2 poin untuk finalis nomor urut 4. Jawabannya benar 531 KUHP. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Hukum yang digunakan untuk memperkirakan luas daerah luka bakar, yaitu, silahkan kepada finalis yang ingin menjawab. Tiga, dua, satu. Oke, karena tidak ada yang menjawab, soal ini dinyatakan hangus. Jawabannya adalah hukum 9 atau rules of 9. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Pada korban tidak sadar, maka pemeriksaan denyut nadinya dilakukan pada arteri. Silakan finalis yang ingin menjawab. Finalis 4. Silahkan finalis nomor urut 4. Brachialis. Finalis nomor urut 4 mendapatkan poin -1. Jawabannya masih kurang tepat. Jawaban yang benar adalah bagian leher atau karotis. Kita lanjutkan kepada soal nomor 10. Setelah pulang bermain dari pantai, kulit Andi tampak merah, kering, dan terasa sakit. Finalis 5. Luka bakar Finalis 4. Finalis 5. Silahkan finalis nomor urut 5. Derajat 1. 2 poin untuk finalis nomor urut 5. Jawabannya benar, derajat 1. Baik, untuk babak rebutan kali ini terakhir sudah dijawab semua oleh setiap finalis. Saya kembalikan kepada Kak Fitri selaku MC. Demikianlah tadi babak kedua, yaitu babak rebutan oleh setiap finalis. Babak ini sekaligus menjadi babak akhir dan penentu pada babak final lomba kuis pertolongan pertama tingkat madya oleh Pemerwira Unit SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan hasil akhir perolehan nilai setiap finalis yang akan dibacakan oleh Kak Alifah. Kepada Kak Alifah, dipersilakan. Terima kasih sekali lagi ya Kak Fitri atas kesempatannya yang telah diberikan pada sore hari ini. Saya akan membacakan poin hasil babak kedua atau babak rebutan, di mana poin yang akan saya bacakan adalah hasil akumulasi atau penjumlahan dari babak pertama dan babak kedua yang baru saja selesai dilaksanakan pada kuis pertolongan pertama PMR Wira Unit SMA Negeri 1 Tanjung Selor tingkat madya. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi, di urutan pertama dengan perolehan poin 17, dengan nomor urut finalis 04 atas nama Andita Radisti, kemudian disusul dengan urutan kedua dengan perolehan poin 16, dengan nomor urut finalis 02 atas nama R.E. Kartika Julia, dan selanjutnya di urutan ketiga dengan perolehan poin 4, dengan nomor urut finalis 05 atas nama Syaida Sukainar, dan di urutan keempat dengan perolehan poin 0 dengan nomor urut finalis 03 atas nama Muhammad Fadlan Afisena.
Jadi demikianlah hasil akhir dari kuis pertolongan pertama PMR Wira Unit SMA Negeri 1 Tanjung Selor tingkat madya pada sore hari ini. Saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada para finalis yang telah berjuang hingga akhir. Saya kembalikan ke Kak Fitri. Terima kasih. Selesainya penyebutan hasil perolehan nilai akhir setiap finalis, maka berakhir pula lomba kuis pertolongan pertama tingkat madya se-Kabupaten Bulungan oleh PMR Wira Unit SMA Negeri 1 Tanjung Selor. Sebelum kita menutup acara ini, dimohon kepada seluruh panitia dan para finalis untuk mengaktifkan kameranya dan tersenyum ke kamera sebagai dokumentasi pertemuan virtual kita pada hari ini. Tolong kepada kakak yang mendokumentasikan memberi aba-aba ya, Kak. Finalis nomor 3, kameranya. Oke, semua tersenyum ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Lagi kah? Udah? Oke, sip. Baik, karena dokumentasi telah selesai, maka marilah kita menutup acara kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mewakili seluruh panitia lomba kuis pertolongan pertama tingkat madya se-Kabupaten Bulungan oleh PMR Wira Unit SMA Negeri 1 Tanjung Selor mengucapkan terima